Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah penglihatan. Nah, yang ketiga adalah penglihatan, Bu. Yang kemarin-kemarin mungkin auzubillah mata kita dipakai dengan suatu hal yang tidak kata manfaat. Mata kita dipakai dengan suatu yang haram. Ya, dipakai dengan untuk melihat yang tidak kata manfaat dan yang berbau maksiat, nauzubillah. Nah, sekarang karena ada timbul rasa takut kita sama Allah, mata tadi dipakai untuk suatu hal yang manfaat. Salah satunya adalah untuk melihat Al-Quran atau untuk melihat suatu yang indah, yang diciptakan sama Allah. Kita melihat biar apa? Biar semakin kita untuk merenung, biar semakin untuk kita tawakur dengan ciptaan Allah. Mata ini adalah salah satu yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu hadis beliau. Kata beliau bahwasanya mata main ainuhu, kata Rasulullah, mala'an min haram. Barang siapa yang matanya dipenuhi dengan keharaman, maka di akhirat mata tersebut dipenuhi dengan api neraka. Maksudnya apa? Mata tersebut akan dimasukkan dengan api. Bayangkan, Bu, api di dunia kena sedikit ke sini, bukan ke mata, ke sini, sudah mana mata kita kedap-kedip sepanjang zaman, kedap-kedip. Karena apa? Merasa sakit. Itu baru api dunia. Mana kabar dengan api akhirat? Ya na'udzubillah. Maka di sini ancaman dari Rasulullah, jangan sampai kita termasuk yang perguna ke mata dengan suatu yang haram. Wanti-wanti. Di zaman sekarang ini, zaman yang hebat, tidak perlu keluar lagi, sudah bisa nyingok yang namanya haram. Benar apa? Kalau zaman dulu keluar dulu, Kalau zaman dulu keluar dulu, itu pun kalu-kalu nyingok suatu yang haram. Karena subhanallah zaman dulu, zaman aba-aba kita, zaman kakek-kakek kita, yang namanya untuk nyingok maksiat tuh terjaga, masya Allah. Benar. Zaman-zaman kakek kita, zaman-zaman abah kita, mungkin untuk nyingok perempuan itu masih terjaga. Tidak sembarangan perempuan itu kalau keluar dia paling sedikit pakai jilbab. Kalau zaman nenek kita, zaman kakek kita, mereka itu masih terjaga, kehormatannya masih terjaga. Mereka perempuannya kalau keluar itu paling sedikit dia berjilbab. Kalau zaman kakek sama abah kita. Nah, zaman sekarang ini, ini yang kita wanti-wanti. Banyakan kalau keluar rumah tidak pakai jilbab. Bukan tidak pakai jilbab, pakaiannya yang tidak benar, yang seakan-akan menunjukkan badan dia. Alasannya, Ustaz, aku ini pakai baju, Ustaz. Pakai baju tapi kayak tidak pakai baju, paham tak, Bu? Pakai baju tapi kayak tidak pakai baju. Terlalu ketat, pahanya kenyingoan, sama beda kayak tidak pakai baju kan? Pahanya kenyingoan, dadonya kenyingoan, semua beda kayak tidak pakai baju. Ini menunjukkan bahwasanya di zaman kita sekarang ini yang namanya jaga mata memang berat. Keluar rumah ada paha melayang, keluar rumah ada badan melayang. Tahu badan melayang tak, Bu? Dia pakai baju, tapi bajunya tadi ngundang hasrat laki, ngundang hasrat lain jenis, karena terlalu ketat, menunjukkan apa bahasa kita nih, menunjukkan badannya, menunjukkan lekuk badan, menunjukkan lekuk badannya. Na'udzubillah. Yang kita nih kalau sekarang ini pacak banyak ucap astagfirullah baik.
Kalau kita nak nunduk terus Pak, tak bisa juga. Nyingok betino, nunduk terus tak bisa juga. Ya, tapi sekarang ini kita diajarkan banyak-banyak ngucap istighfar, insyaallah. Ya, walaupun kita selintas nyingok yang macam itu, Allah ampuni dosa mata kita. Ya, kalau kita nak nurutinya Pak, tak mungkin nunduk terus Pak. Ya, motor nunduk terus nah bahaya. Walau jalan kaki juga nunduk terus tidak percaya juga. Tapi itulah zaman sekarang, kita diajarkan banyak-banyak mengucap astagfirullah, biar apa? Dosa mata kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain di luar, di zaman kita sekarang ini tanpa keluar pun masih bisa mata kita ini maksiat. Kenapa? Karena satu alat ini. Ya, satu alat ini kalau kita tidak benar-benar jago, bisa jadi alat ini bakal nuntut kita, bakal ngajak kita ke neraka. Alat macam ini Pak. Kalau kita tidak jago benar-benar bisa buat kita masuk neraka. Hati-hati. Jangan sampai alat yang macam ini kita gunakan dengan hal-hal yang tidak patik manfaat, bahkan kita gunakan untuk lihat-lihat sesuatu yang tidak patik faedahnya. Nauzubillah. Jadi hal yang ketiga adalah kita mulai jaga penglihatan kita. Ya, makanya pernah Al-Fakir nengok video itu, salah satu ucapan yang bikin kita sakit hati apa? Ada wong yang buta Pak, subhanallah. Buta ini diberikan nikmat sama Allah bisa ngapal Al-Quran. Ya, pas ditanya, wahai fulan, kalau misal Allah ngabulkan doa kau, apa yang kau minta dari Allah? Ya, dia ngomong macam itu. Apa yang kau minta dari Allah? Misal Allah kabulkan hajat kau sekarang, apa yang kau minta dari Allah? Dia ngomong apa Pak? Jangan balikkan penglihatan aku. Subhanallah. Aku minta jangan balikkan penglihatan aku. Ya, padahal kalau kita ngomong orang yang buta kan harapan kita misal minta balikkan penglihatan nih. Nah, tapi orang yang pemuda ini dia ngomong jangan, aku minta sama Allah jangan balikkan penglihatan aku. Ditanya ngapa kau dak galak balikkan penglihatan kau? Karena aku takut mataku akal maksiat. Ya Allah sudah berikan aku anugerah, aku bisa ngapal Quran. Jangan sampai gara-gara penglihatan aku hilang lagi hafalan aku. Nauzubillah. Ya, berarti mata ini Pak bisa juga untuk hilang kehafalan. Ya, karena makin banyaknya kita maksiat, hati-hati juga hafalan kita bakalan hilang. Ya, jadi hati-hati. Melalui penglihatan bisa buat anak-anak kita yang hafal Quran sekarang Pak, ya bisa tersendat dia. Hafalannya bisa tersendat, dan juga kalau dia ngapal Quran karena tidak bisa jaga matanya, bisa jadi hafalannya dia bergoyor-goyor hilang. Jadi hati-hati bagi anak-anak kita yang sedang ngapal Quran, disuruh jaga matanya. Biar apa? Biar hafalannya tidak tersendat, dan kalau dia juga sudah ngapal Quran, hafalannya tidak bakalan hilang. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.